Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah alamal, khatat Yuli. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Riri. Saya pustakawan ahli media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koleksi-koleksi berbahasa Belanda di Perpustakaan Nasional dan bagaimana pemanfaatan bahasa Belanda tersebut di Perpustakaan Nasional. Koleksi berbahasa Belanda dan pemanfaatan bahasa Belanda di Perpustakaan Nasional. Sebelumnya kita masuk ke sejarah Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional atau Perpusnas didirikan pada 17 Mei 1980. Perpusnas merupakan gabungan 4 perpustakaan, yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, serta bidang bibliografi dan deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan. Untuk integrasi keseluruhan secara fisik dilakukan pada Januari 1981 hingga 1987. Tahun 1989, status Perpusnas menjadi lembaga pemerintah non-departemen atau sekarang lembaga pemerintah non-kementerian. Ini adalah gedung Pusat Pembinaan Perpustakaan dan gedung Museum Naskah Nasional sebelum gedung Museum Naskah Proklamasi sebelum bergabung dalam wadah Perpustakaan Nasional. Ini adalah gedung Perpusnas Jalan Salemba Raya. Sebelumnya, gedung kunonya adalah Sekolah HBS Konung Willem de Derde. Kemudian beralih menjadi Kantor Jawatan Kesehatan TNI AD, dan pada akhirnya menjadi Gedung Perpusnas RI yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 11 Maret 1989. Ini adalah Gedung Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan. Gedung yang sebelah kiri adalah kondisi sebelum direnovasi. Yang sebelah kanan adalah setelah direnovasi dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 September 2017. Gedung layanan ini terdiri dari 27 lantai termasuk basement dan merupakan perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Berlanjut ke pembahasan koleksi berbahasa Belanda. Koleksi berbahasa Belanda terdapat di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Sementara koleksi-koleksi tersebut berada dalam kelompok layanan koleksi buku langka. Ini ada di lantai 14. Kelompok koleksi layanan naskah Nusantara ada di lantai 9. Koleksi foto, peta, dan lukisan ada di lantai 16. Koleksi majalah langka ada di lantai 23. Sementara koleksi surat kabar langka masih berada di Jalan Salemba Raya, lantai 7 dan 8. Berikut saya berikan beberapa contoh mengenai koleksi-koleksi berbahasa Belanda. Yang pertama mengenai koleksi buku langka. Sebelah kiri adalah koleksi tertua milik Perpustakaan Nasional, diterbitkan pada tahun 1556 dan berisi kisah perjalanan. Yang di sebelah kanan adalah koleksi berbahasa Belanda tertua, diterbitkan pada tahun 1612 dan mengenai pendidikan. Ini masih koleksi buku langka mengenai Hindia Belanda. Selanjutnya ini mengenai budidaya karet. Berlanjut
ke koleksi naskah Nusantara. Koleksi naskah Nusantara sudah ada 3 yang masuk ke dalam Memory of the World. Pertama, naskah Negara Kertagama pada tahun 2008, kemudian koleksi Lagaligo pada tahun 2011, dan koleksi Babat Diponegoro pada tahun 2012. Selanjutnya ini adalah koleksi naskah Nusantara berbahasa Belanda. Koleksi naskah Nusantara berbahasa Belanda kurang lebih ada 975 naskah. Dan sini saya hanya menampilkan 3 contoh. Yang pertama, Verhalen van de Wayang Purwa, kemudian Perjanjian Bali, dan yang ketiga Traktat van Vriendschap. Ini berlanjut ke koleksi foto, peta, dan lukisan. Hanya saya berikan beberapa contoh saja. Ini koleksi petanya. Kemudian koleksi majalah langka. Sekali lagi yang saya tampilkan di sini hanya beberapa contoh kecil saja. Kemudian ini koleksi surat kabar langka, juga berbahasa Belanda. Sekarang kita masuk kepada bahasan pemanfaatan bahasa Belanda. Pemanfaatan bahasa Belanda di Perpustakaan Nasional dilakukan pada beberapa kegiatan, di antaranya pembuatan katalog beranotasi. Saya tampilkan di sini contoh katalog kebudayaan beranotasi, koleksi buku langka. Bagian tengah ini adalah buku aslinya, sementara yang sebelah kanan ini adalah contoh katalog beserta anotasinya. Ini juga masih contoh dari koleksi buku langka. Selanjutnya, kegiatan yang menggunakan bahasa Belanda diantaranya adalah pembuatan kemas ulang informasi. Yang pernah dilakukan oleh Perpusnas adalah pembuatan kemas informasi naskah tema kemaritiman. Di sini saya tampilkan tema kemaritiman dari koleksi buku langka, serta tema kemaritiman dari koleksi naskah Nusantara yang berbahasa Belanda. Kegiatan selanjutnya yang menggunakan bahasa Belanda adalah alih aksara dan alih bahasa. Ini contoh hasil alih aksara dan alih bahasa. Ini adalah foto atau hasil scan. Ini alih aksaranya. Selanjutnya ini adalah alih bahasanya. Dan masih contoh alih aksara dan alih bahasa. Buku ini mengenai Bali. Ini hasil foto atau hasil scan. Kemudian ini hasil alih aksara. Lanjut alih bahasa. Kegiatan selanjutnya yang menggunakan bahasa Belanda adalah kegiatan korespondensi. Korespondensi ini dilakukan ketika kami pihak Perpustakaan Nasional akan melakukan inventarisasi naskah kuno di Belanda. Oleh karena itu, kami melakukan korespondensi dengan pihak Universitas Leiden dan juga dengan Arsip Nasional. Dengan demikian, bahasa Belanda di sini amat sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Universitas Leiden dan Arsip Nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wil bedang. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.